Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak sedikit anak Tuhan sering terlibat dalam pertempuran sengit dalam mempertahankan iman di saat menghadapi logika. Keduanya memang nyaris bersinergi, berbeda prinsip, dan juga bertolak belakang. Fakta otentik merupakan sekutu abadi logika, sedangkan iman berbasis kepada kepercayaan akan hal yang belum tampak, tetapi yakin bahwa hal itu akan terwujud pada saatnya. Iman yang tidak dalam keadaan prima cepat tersudut oleh logika dan tak dapat berkutik hingga menghilang dari arena pertempuran tanpa meninggalkan jejak. Di saat seperti ini, maka firman Tuhan yang telah didengar, bahkan diamini, berulang kali tidak membekas dalam pikiran dan juga hati kita. Firman Tuhan bukan lagi menjadi sumber hiburan, apalagi pemasok iman. Hal serupa pernah menimpa para murid Tuhan Yesus di saat makam Tuhan ditemukan kosong. Peristiwa kebangkitannya yang pernah Tuhan singgung di hari-hari sebelumnya sama sekali tidak terngiang-ngiang di telinga para murid. Bagi para murid, rasanya lebih masuk akal jika jasad Tuhan telah dijarah atau diambil oleh orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, ketika murid-murid melihat Tuhan hadir sewaktu mereka bersembunyi karena ketakutan, barulah mereka diyakinkan bahwa Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit. Itu pun masih ada juga di antara mereka yang meragukan kebangkitannya, walaupun Tuhan sudah hadir di dekat mereka. Matius 28 ayat 17 berkata, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang menjadi ragu-ragu. Begitu kuat dan hebatnya peran logika dalam menguasai hidup seseorang di saat iman tidak lagi hadir. Bapak Ibu yang terkasih, yakinlah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan Ia hadir di setiap situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, walaupun kita saat ini mungkin sedang mengalami krisis yang menghimpit hidup kita. Jangan bersandar kepada logika yang membisikkan kemustahilan. Memang cara kerja Tuhan tidak selalu selaras dengan nalar sehat kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman dapat kita perteguh dengan terus mendengar Dia dan mengimani setiap kebenaran firman-Nya, hingga keraguan-raguan yang ada di dalam hati kita makin terusir jauh dan menyingkir dan tak berpeluang lagi untuk kita boleh berubah. Bila kita merasa sulit mengerti kebenaran firman-Nya, kita dapat meminta pertolongan Tuhan untuk membuka pikiran dan hati kita agar kita boleh mengerti akan firman-Nya. Lukas 24 ayat ke-45 berkata, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan berkati.